Halo semuanya, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Sebelum video ini mulai, mungkin gua pengen ucapin dulu ke teman-teman semua Happy New Year ya. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa dikasih kesehatan selalu, sama berkatnya tuh melimpah di tahun 2024. Amin, 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 amin. Nah, kebetulan di video kali ini gue juga pengen ngebahas sebuah smartphone yang udah gue pakai kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir. Dan smartphone tersebut yang gue maksud adalah smartphone flagship terbarunya iQOO nih, yaitu adalah iQOO 12. Yap, jadi mungkin teman-teman ingat kemarin itu gue udah sempat bahas yang varian warna alpha. Tapi gue kepincut guys, gara-gara Mas Radit dari iQOO, gue tuh kepincut buat beli si iQOO 12 dengan varian warna legend juga. Jadinya di tangan gue ini gue pegang yang varian warna alpha dan juga warna legend. Dan teman-teman lebih suka sama yang mana? Varian warna alpha atau yang varian warna legend? Coba teman-teman bisa drop komen di bawah dan gue pengen tahu teman-teman tuh lebih suka sama yang varian warna alpha atau yang varian warna legend. Tapi terlepas dari itu semua, gue pengen ngebahas HP ini setelah pemakaian kurang lebih sekitar 1 bulan terakhir. Dan di video kali ini gue nggak disponsorin sama sekali sama iQOO Indonesia ya. Jadinya gue bebas mau ngomong apa aja dan gue bakal bahas kelebihan dan juga kekurangan dari iQOO 12 ini. So pastiin buat teman-teman yang emang lagi ngelirik smartphone ini, teman-teman bisa nonton videonya dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang udah penasaran, ini adalah pemakaian 1 bulan dari iQOO 12 dan langsung aja check this out. Alright, jadi di video kali ini tuh berbeda ketimbang sama video review yang kemarin itu udah sempat kita upload ya. Di video kali ini tuh gue bakal bahas lebih mengenai kelebihan dan juga kekurangannya aja. Cuman semuanya ini tuh based on 1 bulan pemakaian dari si iQOO 12 ini, baik itu dari segi update-nya dan juga perkembangannya sampai detik ini. Jadinya di video kali ini kita bakal mulai dulu aja dari poin pertama, yaitu kelebihannya. Dimana poin kelebihan yang pengen gue highlight dari iQOO 12 ini, yang pertama itu adalah value to performance-nya. Yap, di sini gue pengen bahas dulu pertama-tama dari segi value to performance-nya. Soalnya pas kemarin itu gue ngebahas si iQOO 12 itu, gue masih belum tahu harga dari HP ini guys. Jadi kebetulan gue itu tahu harganya pas HP-nya udah launching. Dan videonya pun pas gue upload itu tuh juga udah agak sedikit telat guys. Jadi after launching baru gue posting video reviewnya si iQOO 12 ini. Tapi kali ini gue udah lebih leluasa karena harganya tuh gue udah tahu, yaitu di 10 jutaan. Dan ini tuh menurut gue harganya tuh gila banget guys. Karena kalau seandainya kita bandingin sama iQOO 11 di 2022, HP ini tuh menawarkan harga yang sama kayak iQOO 11 tapi storage-nya tuh udah 512 GB. Yap, teman-teman nggak cuma dapetin upgrade dari performa aja, tapi storage-nya pun juga dikasih double sama iQOO Indonesia. Dan ini tuh menurut gue gokil banget ya. Untuk pemakaian jangka panjang, storage gini tuh tentu aja bakal reliable banget. Nah, tapi storage-nya ini tuh mungkin baru sekedar poin kecilnya aja. Soalnya poin gedenya tuh pengen gue bahas sekarang ini nih guys, yaitu adalah dari segi performa gamingnya. Yap, HP itu bisa gue bilang adalah HP dengan performa gaming paling gacor di tahun 2024. Soalnya kombinasi antara hardware dan juga software dari HP ini tuh kayak killer banget guys. Gue bisa bilang begini karena HP itu dibekali sama chipset Snapdragon 8 Gen 3 dan juga super computing chip Q1. Yang dimana menurut gue super computing chip Q1 ini tuh bikin HP ini jadi beda nih guys, ketimbang sama HP-HP lain yang pakai Snapdragon 8 Gen 3. Simpelnya begini, mungkin teman-teman bisa lihat peran kerjanya super computing chip Q1-nya dari komenan si Mas Hafid SG. Di sini Masnya ini tuh berhasil bikin analogi yang tepat nih guys dari peran si super computing chip Q1 ini. Jadi simpelnya si super computing chip Q1 ini tuh kayak nemenin kinerjanya si Snapdragon 8 Gen 3. Dan gak cuma itu, chip Q1 ini juga ningkatin dari segi resolusi gambar dan juga FPS dari yang kita dapat waktu kita lagi pakai HP ini untuk kebutuhan gaming. Buat ngebuktiin, gue juga udah coba di 2 game andalan gue, yaitu PUBG Mobile sama Genshin Impact. Dan untuk game PUBG Mobile, HP itu dengan penggunaan Snapdragon 8 Gen 3 plus super computing chip Q1, HP itu berhasil mendapatkan FPS di 144 FPS dan juga bisa pakai fitur game super resolution. Tapi fitur ini bakal kita bahas setelah ini, yaitu di Genshin Impact. Soalnya menurut gue fitur game super resolution ini tuh kayak jadi game changer banget nih guys. Terutama buat gue yang udah terbiasa main Genshin Impact di smartphone flagship.
Jadi game Super Resolution ini tuh bisa ningkatin ketajaman dari gameplay yang kita mainin. Dan teman-teman mungkin bisa langsung aja lihat perbedaannya nih antara fitur GSR yang gua nyalain sama fitur GSR yang gua matiin. Di sini teman-teman bisa lihat kalau seandainya GSR-nya mati, ini tuh gambarnya bakal agak sedikit burik. Dan saat GSR-nya dinyalain, ini tuh bakal kelihatan jauh lebih tajam nih guys. Bahkan saat gue bandingin sama Red Magic 8S Pro, ini tuh hasilnya juga beda banget. Terus gak cuma itu, di sini untuk FPS-nya pun juga bisa di-force sampai 144 FPS dengan fitur Game Frame Interpolation. Dan so far suhunya pun juga menurut gue aman banget guys. Gue mainin sekitar 30 menit, HP itu suhunya cuma mentok sampai 40 derajat aja. Jadinya menurut gue fitur 6K VC Cooling Systemnya ini tuh nggak cuma panjang nama aja, tapi fungsinya tuh beneran berasa. Dan teman-teman yang pakai iQOO 12 mungkin bisa buktiin juga ya. Teman-teman bisa ceritain experience kalian pakai iQOO 12 ini buat Genshin Impact langsung di kolom komentar. Nah, lanjut ke poin kelebihan berikutnya. Sebenarnya di poin ini tuh masih ada hubungannya sama gaming experience ya. Dimana kali ini kita bakal ngebahas gimana experience gua soal display dan juga audio dari si iQOO 12 ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu sama spesifikasi layarnya, teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut. Dimana sebenarnya menurut gua kalau dari segi display experience-nya sih ini biasa-biasa aja ya guys. Menurut gua ini tuh displaynya udah cukup tajam untuk ukuran smartphone flagship. Dan speakernya pun menurut gue juga udah cukup oke juga, dengan bass yang oke dan juga treble yang menurut gue udah cukup baik. Tapi sebenarnya yang pengen gue highlight bukan displaynya yang tajam apa burik atau layarnya yang vivid apa kagak. Melainkan yang pengen gue highlight dari layarnya ini adalah dari segi touch response-nya nih guys. Jadi HP itu dicobain sama adik gue yang merupakan gamer profesional dari PUBG Mobile sama COD Mobile. Dan kata adik gue, HP itu dari respons layarnya ini tuh bahkan lebih baik loh timbang sama HP gaming yang dia pakai sebelumnya, yaitu ROG Phone 6 dan juga Red Magic 8S Pro. Ini menurut gue adalah sebuah poin yang sebenarnya gue unexpected banget. Karena meskipun HP ini secara brandingnya bukan HP gaming, tapi menurut gue secara performa layarnya tuh bisa setara loh guys sama HP gaming yang terkenal di pasaran saat ini. Terus lanjut ke poin kelebihannya yang ketiga, yaitu adalah soal baterai dan juga chargingnya. So far selama 1 bulan terakhir gue puas banget sama performa baterai dari si iQOO 12 ini ya. Baterai goceng dari HP itu menurut gue oke banget untuk pemakaian 1 harian penuh. Even bahkan gue udah pakai untuk Genshin Impact pun HP itu baterainya juga nggak boros-boros amat guys. Di sini sepanjang 1 bulan gue pakai, SOT itu masih bisa untuk dapetin di 7-8 jam. Dan untuk chargingnya pun juga bisa dibilang juga ngebut banget guys, 120 watt, dan ini tuh udah pasti bakal bikin teman-teman nggak perlu ngecas lama-lama lagi. Nah, lalu masih soal kelebihannya juga, kali ini gue juga bakal ngebahas soal desain dari si iQOO 12 ini. Dimana kalau ngomongin soal desain, ini tuh kayaknya subjektif banget ya. Balik lagi ke selera teman-teman semua. Tapi kalau gue sih, jujur gue suka banget sama desainnya si iQOO 12 ini. Terutama yang varian warna Legend, ini tuh menurut gue kelihatan kece banget dengan aksen BMW yang ada di bagian bawah sini nih. Ini menurut gue kelihatan elegan banget guys, ketimbang sama yang varian warna Alpha yang kemarin udah kita review. Jadi bisa dibilang gue tuh kayak ngejilat ludah gue sendiri. Gue akhirnya beli juga yang varian warna Legend ini. Soalnya menurut gue ini tuh kelihatan keren banget ya guys. Desainnya tuh kelihatan eye-catching meskipun di bagian layarnya HP itu masih punya desain dagu yang lumayan cukup tebel. Tapi menurut gue masalah ini tuh bukan big deal banget karena HP itu punya build quality yang super solid. Tapi kalau ngomongin soal desain, balik lagi ya guys, itu tuh semua soal selera dan kira-kira gimana pendapat teman-teman. Suka apa nggak suka sama desainnya iQOO 12 ini? Nah, lanjut ke poin kelima, ini adalah kelebihan terakhir yang gue suka dari iQOO 12 ini ya, yaitu adalah sektor kameranya. Yap, jadi teman-teman nggak salah dengar, sektor kamera adalah salah satu sektor favorit gue dari iQOO 12 ini. Dimana kemarin tuh mungkin gue cobain fitur kameranya tuh nggak terlalu banyak ya guys. Ada beberapa fitur yang nggak gue coba di iQOO 12 ini. Tapi setelah gue tahu ada fitur ini di iQOO 12, gue nyesel banget guys. Kenapa kemarin itu nggak gue bahas aja?
Tapi sebelumnya gue pengen refresh lagi untuk spesifikasi kameranya, teman-teman bisa langsung aja lihat di layar berikut. Dan satu hal yang menurut gue patut banget diapresiasi dari kameranya iQOO 12 yaitu adalah fitur telefoto makro kameranya nih guys. Jadi fitur ini tuh memanfaatkan kamera telefoto yang ada di iQOO 12 ini. Dan ini tuh bisa ngasilin foto digital zoom sampai 6 kali nih guys. Sampai-sampai gue bisa dapetin foto burung yang secakep ini. So far gue puas banget sama fitur telefoto makro yang ada di iQOO 12 ini. Dan overall pun kalau seandainya gue ngebahas soal hasil fotonya, gue juga puas banget guys. Dari segi kamera ultra wide ataupun kamera telefotonya, semuanya tuh hasilnya tajam-tajam semua. Dari segi HDR, warna, natural bokeh, dan juga yang lain-lainnya, ini tuh menurut gue udah on point banget. Dan gak cuma di hasil foto di LED aja, tapi ternyata di foto low LED, HP ini juga punya hasil kamera yang outstanding banget nih guys. Teman-teman bisa lihat sendiri dari segi konsistensi warnanya, ini tuh cakep banget antara kamera ultra wide, dan juga telefotonya. Dan ini tuh menurut gua adalah satu buah hal yang patut diapresiasi ya guys. Mengingat harga dari iQOO 12 ini tuh lebih murah ketimbang sama smartphone flagship lainnya. Terus gak cuma itu aja, dari segi videografinya pun iQOO 12 ini juga layak banget diacungi jempol karena HP itu punya hasil perekaman video yang super stabil di 4K 60fps. Dan ini tuh menurut gua stabilisasinya juga cakep banget ya. Bahkan lebih bagus ketimbang sama Oppo Find X6 Pro yang harganya tuh ada di 16-18 jutaan. Terus untuk foto selfie-nya, overall gue juga cukup puas sama hasil foto selfie dari si iQOO 12 ini. Tapi yang namanya smartphone tentu aja nggak ada smartphone yang nggak punya kekurangan ya. Sama kayak contohnya iQOO 12 ini. Kalau dari segi foto kamera depan sih, HP ini hasil fotonya udah cukup bagus. Cuman sayangnya menurut gua untuk hasil video kamera depannya, HP itu sangat disayangkan ya guys. Cuma bisa nge-record sampai 1080p 30fps aja. Jadinya menurut gua ini adalah kekurangan yang perlu banget diperbaiki sama iQOO di generasi selanjutnya. Atau kalau seandainya iQOO nonton video ini, mungkin kalian bisa develop juga perekaman di 1080p 60fps atau bahkan di 4K 30fps. Soalnya seingat gua Vivo V29 itu udah bisa nge-record di kamera depan sampai 4K 30fps. Jadinya harusnya bisa lah iQOO 12 ini tuh ngasih perekaman di 4K 30fps supaya HP ini lebih oke kalau seandainya pengen dipakai vlogging. Oke, jadi ini adalah sampel recording dari kamera depannya iQOO 12. Cuman agak disayangkan ya, meskipun kamera belakangnya bisa nge-record sampai 8K 30fps, tapi kamera depannya cuma bisa sampai 1080p 30fps saja. Jadi kira-kira untuk harga perekamannya overall kayak begini. Menurut teman-teman gimana nih buat stabilisasinya sama buat audionya? Teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira gimana buat hasilnya. Thank you. Nah, terus kekurangan kedua yang sebenarnya ini tuh menurut gua cuman masalah bug aja, yaitu adalah dari segi softwarenya. Dimana kalau seandainya kemarin di video reviewnya gua nggak nemuin bug sama sekali di iQOO 12 ini, sekarang ini gue mulai nemuin beberapa bug dari aplikasi-aplikasi tertentu nih. Seperti contohnya dari aplikasi Instagram. Di sini kadang-kadang bugnya tuh suka muncul ya. Kalau seandainya kita lagi nontonin story-nya orang, ini tuh kalau seandainya aplikasinya kita tutup, kadang-kadang suaranya tuh masih muncul guys. Meskipun background-nya udah kita hapus. Gua nggak tahu ini tuh masalahnya dari iQOO-nya atau dari Instagram-nya. Tapi based on pengalaman gue sih, iQOO ini tuh cukup cepet ya guys dalam ngasih perbaikan software dan juga software update. Jadinya gue berharap masalah itu bisa segera diberesin sama timnya iQOO. Dan untuk poin terakhir sendiri yang menurut gue jadi kekurangan dari iQOO 12 ini yaitu adalah ketiadaan wireless charging yang sebenarnya juga bukan kekurangan dari smartphone ini. Tapi jujur untuk sektor ini gue nggak tahu ini tuh merupakan sebuah kekurangan atau enggak. Soalnya kalau seandainya kita disuruh cari celah dari iQOO 12 ini, jujur gue bingung sih nyari celahnya tuh kayak gimana. Soalnya menurut gue iQOO tuh udah ngemas HP ini dengan sangat baik dan juga harganya tuh menurut gue udah sweet spot banget. Sehingga terlepas dari kelebihan dan juga kekurangan yang tadi udah kita bahas, menurut gua HP sih worth it banget buat teman-teman beli atau at least jadi watchlist kalian buat tahun 2024. Overall menurut gua masih belum ada HP dengan harga 15 jutaan ke bawah yang sebagus iQOO 12 ini. Tapi kalau seandainya teman-teman ada pendapat lain mengenai HP ini, mungkin teman-teman bisa langsung aja drop komen di bawah ya. Kira-kira pendapat kalian tuh terhadap iQOO 12 ini tuh kayak gimana?
Jadinya palingan segitu dulu aja video kita mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari si iQOO 12 ini. Like kalau seandainya teman-teman suka sama video ini, dan jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe bisa langsung aja subscribe channel ini. Dan seperti biasa, gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.